الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور الدين وشريعته إلى يوم الوعيد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يسمى يوم الجوائز فيرجع فيه من المصلى كل بما قسم له فائز. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hari raya Idul Fitri, hari yang sangat berbahagia bagi kita kaum muslimin, sebab merupakan hari kemenangan di mana kita semua selama 1 bulan penuh telah berhasil menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, yang dalam 1 bulan kita memerangi hawa nafsu dan syahwat, menjauhi segala kemaksiatan seperti dusta, menggunjing, hasud, dengki, perbuatan tercela dan lain sebagainya. Sebaliknya, selama 1 bulan kita melakukan amal solih, menjalankan salat tarawih, tahajud, tadarus, memperbanyak sedekah, dan amal mulia lain sebagainya. Hari ini kita sebut hari kemenangan karena kepulangan kita dari tempat ini menuju rumah masing-masing akan membawa pahala yang langsung dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di dalam hadis marfu disebutkan, apabila telah datang hari raya, maka turunlah para malaikat. Mereka menempati ujung-ujung jalan seraya berseru, wahai umat Muhammad, keluarlah kalian untuk menghadap kepada Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang memberi kenikmatan dan yang Maha mengampuni dosa-dosa. Pada hari itu, apabila mereka keluar menuju sholat hari raya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang guru bila mana dia telah mengerjakan pekerjaannya? Para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah pahalanya. Allah Ta'ala berfirman, sekarang saksikanlah oleh kalian semua, sesungguhnya aku jadikan keridhaan dan pengampunanku sebagai pahala mereka di dalam menjalankan puasa dan sholat-sholat mereka. Allah Ta'ala berfirman lagi, mintalah kalian kepadaku demi keagungan dan kemuliaanku pada hari ini, maka ridho dan terkabulnya doa telah aku siapkan untuk umat Muhammad yang mengikuti perintahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, fungsi puasa adalah mendidik kita agar senantiasa menjadi hamba yang patuh kepada Rabb-Nya dan sebagai pelajaran untuk kita
Bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berkecukupan dalam makan dan minum. Serta makna puasa sejatinya adalah agar kita sadar bahwa kekayaan, jabatan dan kekuasaan yang tinggi tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa makan dan minum. Apa yang patut kita banggakan dan kita sombongkan jika berpuasa namun tidak bisa makan dan minum? Apa yang kita banggakan jika kita tidak makan dan minum? Maknanya hal yang kita anggap kecil dan remeh seperti makan dan minum ternyata lebih tinggi pentingnya dibanding kekuasaan, jabatan dan kekayaan. Sebagaimana fungsi zakat juga adalah sebagai pembersih harta benda yang kita miliki. Sadar atau tidak, harta yang kita miliki tercampur dengan noda-noda ketamakan, kerakusan dan kotoran makruh, kotoran haram dalam kita mencari rezeki, tercampur dengan riba, korupsi, menipu, berbohong dan bisa lain sebagainya. Juga ada pula dalam harta kita yang menjadi hak-haknya fakir miskin, ibnu sabil dan para pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam mengajarkan kita membersihkan harta yang kita miliki dengan zakat fitrah, dengan zakat mal serta sedekah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basyir. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, maka kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, di hari yang sangat mulia seperti hari ini, yang semua pintu-pintu berkah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua pintu-pintu ampunan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada kisah dua makhluk Allah yang sangat mulia. Yang satu adalah Imamul Malaikah, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Yang satunya adalah Imamul Anbiya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar khutbah Idul Fitri, malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Wahai kekasih Allah, maukah engkau mengaminkan doa-doaku?" Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya wahai Jibril, akan kuaminkan semua doa-doamu." Doa Jibril yang pertama, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang hamba yang menyia-nyiakan dan meremehkan datangnya Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Dialah orang-orang yang menyia-nyiakan dan berbuat dosa di bulan Ramadan hingga dia belum meminta ampunanmu di bulan Ramadan." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Doa Jibril yang kedua, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang hamba yang apabila disebut nama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun ia tidak bersolawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Doa Jibril yang ketiga, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan, apakah mungkin doa dan aminnya dua makhluk yang sangat mulia tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti jawabannya tidak mungkin tertolak. Dan sebagai akhir khutbah ini, pertama marilah kita jadikan Ramadan sebagai sarana untuk kita memperbaiki diri dan sebagai sarana memohon ampunan atas banyaknya dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, marilah kita biasakan setiap kali nama kekasih Allah disebut, lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan keberkahan serta ampunan. Qala Rasulullah SAW, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra salawatin wa hatta anhu asyara fatihat. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Yang terakhir, marilah kita ingat-ingat begitu mulia dan agungnya jasa ayah ibu kita, yang dengan ketulusan kasih sayangnya kita dirawat, kita dijaga, dibesarkan dan dididik dengan cinta kasihnya. Andaikan gunung emas kita persembahkan, tidak akan mampu menggantikan tetesan keringat, air mata dan kasih sayangnya kepada kita semua. Marilah kita datangi, kita ziarahi untuk sujud dan mendoakan ayah ibu kita, agar kita hari ini mendapatkan ridhonya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan menganjurkan kepada kita, sebegitu tinggi dan mulia kedudukan ayah dan ibu kita, jangankan untuk membalas jasa-jasanya, justru seringkali lisan kita menyakiti perasaannya, seringkali kita tidak menghormatinya, bahkan seringkali kita mengecewakannya. Jika hidup kita susah dan terpuruk, itu semua karena dosa-dosa kita kepada ayah dan ibu kita. Jika kita sebagai anak sukses dan hidup makmur, itu bukan karena usaha kita, namun campur tangan doa dan ridho kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, jika ingin mendapat ridho Allah, maka mintalah ridho ibu dan bapakmu terlebih dahulu. Jika ingin menghindari kemurkaan Allah, maka hindarilah murkanya ibu serta bapakmu. Dalam sebuah kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, jika engkau bertemu dengan orang biasa, seorang yang hidupnya sederhana, bahkan namanya tidak terkenal di bumi, namun namanya sangat terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah doa dan berkah kepadanya. Sayyidina Umar dan Ali berkata, siapa orang tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dialah Uwais Al-Qarni, seorang yang patuh, berbakti dan tidak sedikit pun menyakiti hati ibunya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat dan kita semua, muliakanlah dan hormatilah kedua orang tuamu, suamimu serta para guru-guru kiaimu, karena semua ibadahmu bisa diterima Allah Subhanahu wa taala berkah ridho mereka, dan semua ibadahmu bisa hangus karena sebab murka mereka. Di hari Idul Fitri ini, carilah ridho kedua orang tuamu dan suamimu dengan sungguh-sungguh hati. Jangan sampai murkanya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu nas'alu an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكرامك على سيد عبادك واشرف عبادك سيدنا
Alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'lima ahlina dinal Islam. Amma ba'd. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita tadahkan tangan berdoa bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arham min Ramadan. Allahumma ighfir min Ramadan. Allahumma ridhaka bis salat was shaumi was zakat. Ya Allah, Dat yang Maha Agung, Dat yang Maha Mulia, kami bersimpuh kepadamu. Rahmati kami lewat Ramadan-Mu, ampuni kami lewat Ramadan-Mu. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa dan zakat serta sedekah kami. Ya Allah Rabbul Izzati, hilangkanlah sifat sombong, sifat ujub, serta sifat dengki kami. Gantikanlah dengan sifat dan akhlak mulia seperti kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tanamkanlah cinta kami kepada kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka seperti mereka mengasihi kami di waktu kecil, serta ridhoilah kami lewat ridho kedua orang tua kami. Ya Allah, tambahkanlah rahmat-Mu kepada mereka. Jangan Engkau masukkan kami ke surga-Mu sebelum kami melihat ayah dan ibu kami masuk di dalam surga-Mu terlebih dahulu. Ya Allah, jadikanlah suami, istri serta anak-anak keturunan kami menjadi orang-orang yang solih dan solihah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Serta jadikanlah desa dan negeri kami desa dan negeri yang penuh keberkahan, jauh dari murka-Mu, bencana dan musibah-Mu. Ya Allah ya Rabbi, ridhoi kami di hari raya Idul Fitri ini. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.